Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah OKK, Olah Kreativitas dan Kewirausahaan pada modul 4 tentang kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke dalam materi tentang kewirausahaan, marilah kita sama-sama mendengarkan video berikut ini. Meet Khalid. Khalid loves his neighborhood almost as much as he loves music. He's lived here for 26 years, so he knows these streets. But Meet Khalid. Khalid loves his neighborhood almost as much as he loves music. He's lived here for 26 years, so he knows the. Pada video yang diperhatikan sama teman-teman, di sini ada Khalid. Khalid itu sudah 26 tahun berada di dalam wilayahnya. Kemudian pada wilayahnya itu dia tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Sementara di wilayahnya itu sangat kompleks sekali permasalahannya. Streets, but sometimes he wishes he could change a few things. He's not the only one. Meet Layla. She works for a local organization by day, and she's a community hero by night. Layla's trained as an active citizens facilitator. She's sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan teman-teman, dengan Layla, Sarah, Nadia, dan Edson, gitu ya. Brilliant at bringing people together. They talk, and not just about music, about the big things. Pertemanan ini membuat mereka bergabung dalam satu komunitas, kemudian mereka dapat berbicara satu sama lain dan identifikasi berbagai permasalahan yang ada. Kemudian mereka menggali apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing yang ada pada diri teman-temannya. Gets Khalid thinking about what makes him him, about what he's got to give and learn from other people in the community. Meet the community. Now they're talking about the changes they'd like to make, and they're gaining new skills to make them happen. Together, they turn an abandoned bus into. Komunitas ini membuat dari satu sama lain teman-teman itu menjadi punya ide baru, kemudian bisa menggali apa yang ada di dalam diri kita, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan sekitarnya, sehingga membuat satu pemikiran baru, satu kewirausahaan, satu inovasi baru yang bisa menciptakan sesuatu dan berguna untuk masyarakat sekitar. The library. Edson and Nadia start a community garden. Khalid organizes social events for the elderly. Things happen when people connect. And it's not just here, but across the country and beyond. We are active citizens, working together locally and connecting globally. We believe change can happen through us and not just to us. If you agree, join us. Oke, teman-teman, dari video yang tadi sudah disaksikan bersama, kita tahu bahwa ketika kita sendiri, terkadang kita memiliki pemikiran yaitu yang terlalu pendek. Artinya, kita punya satu pemahaman bahwa banyak kepala akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar, ya, dibandingkan dengan satu kepala, 3 kepala, bahkan 4 kepala gitu. Ketika kita bersatu, bergabung menjadi satu kepala, 2 kepala, 3 kepala, dan memiliki kemampuan yang berbeda, maka akan menciptakan sesuatu penemuan yang baru, inovasi yang baru, itulah yang disebut dengan kewirausahaan. Oke. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan satu materi pada OKK ini? Di sini yang bisa kita lakukan adalah analisa potensi. Analisa potensi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, analisa potensi yang ada pada diri kita. Itulah kita sebagai mahasiswa. Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus bisa menggali apa yang menjadi minat dari kita atau hobi yang ada pada diri kita. Selanjutnya, kita harus tahu apa keahlian dari diri kita. Setelah kita tahu apa keahlian dari diri kita, baru kita harus mengetahui apa yang menjadi kepercayaan diri kita. Kepercayaan secara religius atau kepercayaan yang meyakini diri teman-teman atas minat dan keahlian yang teman-teman miliki. Nah,
Setelah itu, apa yang kita bisa lakukan analisa potensinya adalah mengenai lingkungan. Lingkungan mana? Lingkungan tempat OKK ini diselenggarakan. Ya. Di sini teman-teman bisa menggali permasalahan yang ada di sekitar teman-teman. Kenapa kita harus bisa menggali permasalahan yang ada di teman-teman? Itu fungsinya untuk menggali potensi yang ada. Kira-kira dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman, minatnya, keahliannya, kemudian kepercayaannya, kemudian kalian combine dengan permasalahan yang ada di lingkungan, kira-kira dengan potensi yang ada di dalam lingkungan, apa yang bisa dikembangkan oleh teman-teman? Tentu saja, apa yang video tadi itu membuktikan bahwa pemikiran satu kepala itu tidak bisa menciptakan satu kewirausahaan yang besar, gitu ya. Satu orang punya minat, ya, punya hobi satu macam, punya keahlian satu macam. Ketika berkumpul dalam satu komunitas, memiliki hobi yang banyak, memiliki keahlian yang banyak, dan memiliki kepercayaan yang banyak, sehingga dapat menciptakan, menggolkan satu proyek menjadi lebih besar. Oke. Setelah teman-teman bisa menganalisa apa yang ada dalam diri teman-teman, kemudian bisa menganalisa apa permasalahan dan potensi di lingkungan teman-teman, maka teman-teman bisa melakukan, bisa memprediksi kira-kira peluang usaha apa yang bisa diciptakan berdasarkan apa yang dimiliki oleh teman-teman dan apa yang bisa dilakukan di dalam lingkungan. Oke, kita ambil satu contoh. Minat saya itu memasak. Nah, kita ambil contoh ya, minat saya itu memasak. Apa keahlian saya? Keahlian saya itu cepat tangkap dalam belajar. Jadi kalau nonton YouTube, melihat caranya seperti ini, oh iya, kira-kira seperti ini. Itu merupakan satu keahlian. Ini salah satu contoh gitu ya. Nah, apa yang menjadi kepercayaan saya? Yaitu minat dan hobi akan membuka peluang usaha. Artinya apa? Bahwa hobi saya memasak dan keahlian saya yang cepat tangkap itu akan menjadikan satu peluang usaha yang besar. Kenapa? Manusia itu tidak akan lepas dari makanan sampai hari kiamat. Nah, itu menjadi satu kepercayaan bahwa minat dan hobi akan membuang peluang usaha. Oke. Sekarang kita lihat di lingkungan. Apa yang terjadi di lingkungan? Nah, ternyata di lingkungan itu bakso di Paskaran itu campuran daging ayam itu banyak. Kemudian ada permasalahan lagi, apa yang terjadi dengan bakso itu? Dia mengandung MSG. Kemudian apa lagi yang terjadi? Ternyata beberapa bakso yang ada di pasaran itu mengandung pengawet dan berlemak. Nah, ini permasalahan yang bisa kita angkat. Kemudian kita lihat potensinya apa yang bisa kita lihat. Oh, ternyata setelah berdasarkan hasil survei itu hampir dari 80% ibu-ibu itu dan anak-anak itu merupakan penggemar bakso. Ini merupakan potensi besar untuk mengembangkan bakso, dan potensi kedua adalah bahan bakunya itu mudah sekali diperoleh, sehingga menjadi satu pemikiran bahwa dapat diciptakan peluang usaha. Yang pertama, buat jongkok bakso, yang kedua, jual baksonya saja, ya. Oke. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah punya pemikiran itu? Yang kita harus lakukan ada 3. Pertama, kita harus menciptakan ide. Kemudian kita harus menciptakan planning, kemudian baru kita lakukan action. Ide apa yang dapat kita kembangkan? Dari berdasarkan ide yang ada, kita langsung lakukan analisa produk kompetitor. Jadi ketika kita sudah punya satu ide produk yang akan kita kembangkan, maka kita harus analisa produk dari kompetitornya. Dari harganya, penampilannya, rasanya, kemudian di marketplace-nya dia banyak, secara offline dia penjualannya seperti apa, semua tentang kompetitor. Ya, kita lihat kompetitor kita itu yang paling disenangi oleh masyarakat itu yang seperti apa, pelajari semuanya. Nah, kemudian setelah itu kalian harus temukan value proposition-nya dari produk kalian. Apa itu? Nilai lebih dari produk kalian. Kalian harus temukan produk kalian dibandingkan dengan produk kompetitor itu posisinya ada di mana? Apakah lebih baik ataukah lebih buruk? Ya, kalau misalkan lebih buruk, berarti kalian harus lebih menciptakan lagi revisi konsep produk kalian, munculkan satu ide baru, combine dengan beberapa produk yang lainnya, sehingga diciptakan satu nilai value dari produk teman-teman.
Oke. Setelah kalian temukan value dari produk kalian, baru kalian pelajari ilmu dan teknologinya. Bagaimana menjadikan produk ini menjadi bernilai seperti apa yang kalian harapkan. Oke, setelah kalian temukan teknologinya seperti apa, ilmunya seperti apa, baru kalian rencanakan. Rencanakan apa? Membuat revisi konsep produk. Yang tadinya konsep produknya itu seperti A, karena ternyata konsep produk yang seperti A itu tidak memiliki nilai value, berarti kita harus membuat revisi konsep produk yang B, yang memiliki nilai dari produk teman-teman. Oke, setelah kita melakukan revisi konsep produk, maka buatlah prototipe produk. Akang Teteh semuanya harus membuat satu produk yang sesuai dengan revisi konsep produk, kemudian dicoba dipasarkan, kemudian ke tetangga, ke rekan-rekan terdekat, ya, ke teman-teman. Bagaimana komentar mereka terhadap produk teman-teman, terhadap produk Akang Teteh. Jangan enak menurut diri sendiri, jangan bagus menurut diri sendiri, dan jangan merasa puas dengan pencapaian diri sendiri. Karena konsumen adalah raja, sehingga teman-teman harus mendengarkan apa yang menjadi masukan dari para konsumen. Oke. Buat prototipe, kemudian jika prototipe masih belum memuaskan, maka lakukan lagi revisi konsep produk sampai dengan diperoleh prototipe yang sesuai dengan harapan. Oke, setelah dapat prototipe sesuai dengan harapan, hasilnya memuaskan, baru lakukan rencana strategis marketingnya. Bagaimana kita melakukan proses penjualannya, bagaimana kita melakukan proses pemasarannya, gitu ya. Oke, setelah kita tahu bagaimana cara plan yang akan dilakukan, baru kita lakukan action. Action apa yang bisa kita lakukan? Action penjualan produk. Penjualan produk yang kita lakukan harus seperti apa? Mau seperti apa yang akan kalian lakukan? Apakah offline? Apakah kita mau online? Kemudian kalau offline, tempatnya mau di mana? 4P ya. Place, kemudian promotion, kemudian satu lagi apa? Tempat, harga, produk. Pertama, produknya kita harus sudah berarti karena sudah memiliki value, itu wajib. Jualan apapun, ketika kita membuat satu produk apapun, produk kita tidak memiliki value, maka jangan harap produk kita bisa bertahan lama di pasaran. Oke. Price-nya, tentukan harganya. Kita lihat, bandingkan dengan kompetitor kita, ya. Nah, analisa kompetitor. Di sini analisa kompetitor, Akang Teteh harus lihat, perhatikan harga dari produk pesaing kita, kompetitor kita. Nah, oke. Kemudian tempat, place. Tempatnya sudah strategis belum? Ketika kita tidak memiliki tempat strategis, kita jangan kehilangan ide. Masih ada media online melalui WhatsApp, ya, jejaring teman, kemudian Facebook, IG, kemudian e-commerce. Beberapa e-commerce seperti beberapa merek yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya. Beberapa e-commerce itu sudah banyak. Kemudian kalian pelajari dari masing-masing media sosial dan e-commerce-nya itu bagaimana proses pendaftarannya, bagaimana penjualannya, kemudian ekspedisi yang dipilihnya seperti apa, bagaimana kita mendapatkan promo free ongkir, bagaimana kita mendapatkan fasilitas ekspedisi yang menjemput menjemput produk kita ke tempat lokasi produksi kita, itu semuanya kalian pelajari. Kemudian bagaimana caranya membuat satu produk itu ketika kita mencantumkan satu produk, konsumen itu bisa membeli harga reseller. Semuanya harus kalian pelajari, ya. Nah, dari sini kemudian apalagi yang harus kita pelajari? Bermitra dengan jasa ekspedisi. Ini wajib, kemitraan dilakukan oleh jasa ekspedisi. Jadi jangan sampai Akang Teteh kerepotan, harus mengirim satu persatu, ketika ada yang pesan langsung diantar ke tempat ekspedisi, ada yang pesan antar lagi ke tempat ekspedisi. Nah, ini akan memakan biaya yang lebih besar. Kenapa? Karena Akang Teteh harus mengeluarkan biaya di luar dari biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, ini sangat merugikan ketika kita berwirausaha, ya. Nah, kemudian apalagi action yang dapat Akang Teteh lakukan adalah jemput konsumen, ya. Kenapa kita harus jemput konsumen? Ketika penjualan produk secara offline itu lemah, kemudian ketika
penjualan produk secara e-commerce itu ternyata menurun, kemudian melalui media sosial juga menurun, kemudian, nah berarti lakukan jemput konsumen. Bagaimana caranya Akang Teteh dapat melakukan promosi kepada konsumen dari mulut ke mulut, dari jaringan satu ke jaringan yang lain, sehingga proses penjualan dapat berlangsung dengan baik. Oke, ini yang harus Akang Teteh ingat ketika kita mau melakukan wirausaha. Oke. Nah, dalam wirausaha kita mengenal dengan nama BMC, ya, Business Model Canvas, ya, Business Model Canvas. Nah, BMC ini mencerminkan satu model dalam melakukan satu bisnis, ya. Dalam satu lembar di sini kita bisa menggambarkan apakah usaha kita bisa bertahan lama atau tidak, apakah usaha kita bisa dijalankan sustainable atau tidak, berkelanjutan atau tidak. Kenapa? Karena ketika dalam 9 elemen ini ada salah satu tidak bisa terisi, ini menandakan bahwa bisnis kita belum kuat secara fondasinya. Oke. Kita bahas satu persatu ya, apa dari setiap elemen yang ada. Oke. Di sini elemen yang pertama yang Akang Teteh isi adalah value proposition. Apa itu? Silahkan di kolom ini Akang Teteh menuliskan nilai lebih dari produk yang Akang Teteh miliki dibandingkan dengan produk kompetitor. Ya, jadi Akang Teteh tuliskan kelebihan produk Akang Teteh. Jangan sekali-kali menuliskan definisi produk, kemudian ciri-ciri produk, tidak. Tapi tuliskan nilai lebihnya. Nanti di slide berikutnya saya akan berikan contoh. Oke. Kemudian yang kedua, Kang Teteh tuliskan adalah customer segmennya. Ini artinya apa? Segmen pasar yang menjadi skala prioritas, ya, yang menjadi skala prioritas, yang lebih khusus sehingga penjualannya itu produk tepat sasaran. Jadi yang skala prioritas. Jadi kalau produk Akang Teteh penjualannya itu misalkan segmen pasarnya itu anak-anak, berarti Akang Teteh sangat salah kalau dijualnya itu di kampus. Ya, kalau segmen pasarnya anak-anak, berarti pertama di sekolah, kedua ditawarkannya ke siapa? Ke ibu-ibu, karena anak-anak tidak memiliki uang. Ketika anak-anak membeli satu produk, yang memberikan keputusan membeli atau tidak adalah ibu-ibu, berarti promosi dilakukan ke ibu-ibu. Oke ya, Akang Teteh sampai sini paham? Berarti harus tentukan segmen pasarnya. Walaupun ya, misalkan produk Akang Teteh itu peruntukannya untuk anak-anak, tetapi produk tersebut sebetulnya bisa digunakan untuk orang dewasa dan bisa dimanfaatkan untuk lansia sekalipun gitu ya. Nah, itu adalah bonus. Yang lainnya adalah bonus, tapi kita harus tentukan market yang fokus gitu ya, agar promosi kita itu tepat sasaran dan yang lainnya menjadi faktor keuntungan yang lainnya. Oke. Yang ketiga yang Akang Teteh isi adalah customer relationship. Apa yang harus di sini? Akang Teteh harus pikirkan cara apa yang Akang Teteh lakukan untuk menjalin hubungan erat kemitraan dengan customer, dengan pelanggan. Apa yang akan dilakukan sama Akang Teteh? Banyak cara yang bisa dilakukan, misalkan free ongkir, kemudian beli satu gratis satu, atau misalkan kalau beli 30 itu dapat harga reseller, ya banyak sekali yang bisa Kang Teteh lakukan di sini. Atau misalkan ketika mengirimkan untuk kado nanti free card untuk kartu ucapan. Nah, itu juga bisa menjadi customer relationship. Atau bisa saja Kang Teteh langsung menulis di situnya bahwa sampai di tempat pada hari yang sama. Someday gitu ya, itu menjadi customer relationship. Oke. Selanjutnya apa yang bisa Kang Teteh isi adalah channel. Channel di sini Kang Teteh harus mampu menuliskan kira-kira produk setelah jadi distribusinya akan melalui apa saja. Ya, jadi harus bisa terisi. Ketika ini tidak bisa terisi, nah berarti nanti Kang Teteh akan kebingungan ketika produk ini sudah jadi, sudah banyak, bingung nih mau dikemanakan produk ini gitu ya. Oke. Langkah selanjutnya setelah 4 elemen sebelah kanan terisi, maka kita pindah ke sebelah kiri ya. Langkah selanjutnya kita mengisi key activities. Key activities itu tuliskan aktivitas utama apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai keempat elemen tadi yang sudah diisi. Ya, isi semuanya.
Nah, untuk memperoleh produk yang memiliki value itu apa? Misalkan dia harus punya teknologi vakum, dia harus punya teknologi apa ya? Pokoknya Akang Teteh sebutkan aktivitas kunci untuk memenuhi keempat elemen tadi. Oke. Selanjutnya apa? Key resource. Resource berarti kan sumber daya yang menjadi kunci, baik sumber daya alamnya, baik sumber daya manusianya. Tuliskan sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dari produknya. Oke, kalau Akang Teteh misalkan yang menjadi permasalahannya itu karena pandemik itu mau tidak mau usaha itu harus digiring ke online, ya berarti sumber dayanya itu key activitiesnya itu kalau misalkan tidak pengelola e-commerce itu menjadi lebih penting, itu bisa dijadikan menjadi key resource. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang diisi adalah key partner. Ini tidak kalah pentingnya dari elemen-elemen yang sebelumnya ya. Kenapa? Key partner inilah namanya juga key partner ya, kunci. Ya, kunci partner yang menjadi kunci, bukan partner yang akan kita temui hanya untuk membebani kita. Tidak, justru yang partner yang akan menjadi kunci keberhasilan dari pengembangan produk Akang Teteh gitu ya. Jadi tuliskan semua mitra yang akan mendukung usaha dari Akang Teteh ya. Usahakan ABCGM, akademiknya ada, bisnisnya ada, community-nya ada, government-nya ada, medianya ada ya. Akademiknya itu siapa? Kenapa kita butuh akademik? Karena dalam pengembangan usaha Akang Teteh, kemudian pengembangan produk Akang Teteh itu memerlukan ilmu dan teknologi. Di dalam satu universitas atau satu sekolah itu merupakan gudangnya teknologi, gudangnya ilmu, maka Akang Teteh dapat merujuk ya. Nah, dari sini akademisinya misalkan Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran banyak sekali SDM yang bisa Akang Teteh temui, staf ahli yang Akang Teteh bisa temui dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Akang Teteh. Oke, kemudian bisnisnya, cari komunitas dunia usahanya ya, community-nya. Kira-kira produk Akang Teteh itu cocok nggak kita simpan di dalam satu komunitas. Nah, komunitasnya itu harus dicari. Komunitas yang seperti apa nih yang cocok dengan produk Akang Teteh. Karena biasanya kalau komunitas itu ini ya, jadi satu beli itu beli semuanya. Nah, itu patut sekali Akang Teteh temui satu komunitasnya. Nah, kemudian di sini ada government, pemerintah. Ya, apa hubungannya pemerintah dengan usaha Akang Teteh? Ya, ini jelas sekali sangat penting ya. Pemerintah itu Akang Teteh guide. Untuk apa? Misalkan kalau produknya pangan, dia perlu dinas kesehatan untuk apa? Untuk dapat mengeluarkan legalitas gitu ya. Kemudian kalau produknya non pangan, misalkan produknya itu pertanian, butuh sekali Departemen Pertanian ya. Kementerian Pertanian digait untuk apa? Mengeluarkan legalitas produk yang berasal dari pasca panen ya. Nah, kemudian apalagi yang pemerintah yang bisa digait? Banyak sekali. Indah Agro ya, Dinas Indah Agro, pariwisata, banyak sekali yang bisa Akang Teteh guide. Nah, kemudian media. Kenapa media penting? Karena media promosi sangat penting sekali. 70% produk ketika tidak dikenal, kemudian diangkat ke media, itu menjadi booming ya. Kalau sekarang itu terkenalnya dengan endorse ya. Nah, itu bisa Akang Teteh manfaatkan melalui media sosial, tidak perlu berbayar. Tidak selalu harus berbayar, yang tanpa berbayar pun banyak. Oke. Ketika key partners ini Akang Teteh isi, ini bukan sekedar hanya mengisi, tetapi harus dilakukan ya. Harus dilakukan satu persatu. Ketika kita menulis akademiknya itu Universitas Pajajaran, berarti Akang Teteh harus melakukan kemitraan dengan Universitas Pajajaran. Siapa yang Akang Teteh kenal? Kalau tidak ada yang dikenal, berarti buat jejaring agar bisa mengenal ya minimal salah satu orang staf ahli yang ada di dalamnya, sehingga nanti Akang Teteh dapat dihubungkan dengan beberapa staf ahli yang ada di dalamnya. Oke. Jadi bukan hanya sekedar menulis ya. Ketika Akang Teteh tahu komunitas, misalkan produk saya itu adalah biskuit. Biskuitnya itu non gluten. Nah, berarti kan komunitas orang yang terbiasa hidup sehat tanpa konsumsi bahan tertentu. Nah, ya. Kemudian dia tidak sensitif dengan satu bahan tertentu. Nah, itu pasti ada komunitasnya ya. Ada komunitas, itulah yang Akang Teteh nanti cari. Bagaimana Akang Teteh menemukan komunitas? Jejaring.
ya. Sekali lagi jejaring yang penting. Inilah kenapa dalam mata kuliah OKK diciptakan tidak dalam satu fakultas. Mata kuliah OKK dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa fakultas, bukan hanya sekedar untuk merepotkan Akang Teteh, tetapi di sini tujuannya adalah bagaimana Akang Teteh mengenal teman Akang Teteh satu sama lain yang memiliki keahlian yang berbeda. Dan bukan untuk semester 1 saja, tapi untuk semester-semester berikutnya. Bahkan ketika Akang Teteh lulus, maka teman-teman yang dalam kelas 1 OKK inilah yang menjadi mitra Akang Teteh dalam membangun satu usaha. Oke, ya. Nah, elemen selanjutnya adalah cost structure. Di sini apa yang ditulis? Tulislah sama Akang Teteh semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk menciptakan satu produk ini. Untuk memproduksi satu produk ini. Tuliskan semua pengeluarannya. Kenapa harus dituliskan? Disinilah Akang Teteh bisa menentukan HPP. Ya, harga pokok produk ya. Harga pokok produknya itu kira-kira berapa nih? Berdasarkan harga pokok produksinya ya. Sehingga apa? Sehingga Akang Teteh bisa menentukan harga jualnya itu berapa. Ini penting ya. Banyak sekali beberapa UMKM usaha itu tidak memperhatikan HPP. Jadi asal jual. Kenapa asal jual? Ya Bu, kan harga di pasarannya juga segini. Harga di pasarannya juga 10.000. Masa saya jual 11.000? Oke. Beliau sudah menganalisa kompetitor. Tapi tidak menganalisa berapa harga pokok produk dari produk yang diproduksinya. Ya, ini penting. Kenapa? Ketika harga kompetitor itu mengeluarkan 10.000, kita mengeluarkan harga 10.000, ternyata HPP kita itu 9.800. Ya. Secara proses penjualan ini sudah tidak sehat. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak bisa mengeluarkan harga di atas harga kompetitor kita. Nah, berarti kita harus menganalisa cost structure-nya itu apa saja yang bisa kita reduksi. Kesalahan apa yang sudah kita lakukan dalam operasionalnya. Kita harus list lagi, apakah beli bahan baku yang mahal, apakah kita terlalu mahal membayar pegawai, apakah listrik yang kita gunakan tidak hemat, apakah peralatan yang kita gunakan ternyata tidak menghemat listrik. Kemudian analisa lagi, oh ternyata kita menyewa tempat produksi itu lebih mahal dibanding, nah itu berarti kan kita menganalisa secara keseluruhan gitu ya. Jadi ketika kita mengeluarkan harga jual bukan hanya saja berdasarkan dari kompetitor, tapi kita juga harus menganalisa berdasarkan dari cost structure-nya ya. Biaya operasional yang dikeluarkan oleh kita itu berapa, kemudian kita analisa apa yang salah dengan item dari biaya operasional ini gitu ya. Banyak sekali yang ternyata oh iya bahan bakunya ternyata mahal gitu ya. Tidak bisa nih. Oh, berarti masalahnya apa? Kita harus melakukan satu kemitraan dengan penyedia bahan baku. Apakah kita harus membeli bahan bakunya misalkan langsung dari petani ataukah dari grosir, kemudian kita lakukan kemitraan dengan grosirnya bahwa membuat MOU nih kalau kita itu akan membeli bahannya itu selalu ke dia dengan berapa banyak per pembelian, kemudian nanti dapat harganya berapa. Itu saya rasa bisa dilakukan kemitraan ya, karena saya juga melakukannya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita harus menulis semua yang menjadi sumber pendapatan kita, revenue. Semua yang menjadi pendapatan kita itu dari mana saja? Tuliskan semua sumber. Apakah sumbernya itu dari penjualan produk saja? Nih, ya. Ataukah bersumber dari hal yang lain? Hal yang lain itu seperti apa? Seperti ada di satu produk itu dia menjual satu bahan antara, kemudian dia membuat satu kursus gitu ya, kursus membuat kue. Nah, secara tidak langsung ketika kursus membuat kue, dia mengharuskan ketika membuat kue ini menggunakan produk-produk yang dikeluarkan oleh dia. Ya, nah itu bisa dilakukan juga sama Kang Teteh ya, atau menjadikan kota wisata, misalkan beberapa tahun yang lalu itu ada All About Strawberry ya, di situ
orang bisa membeli stroberinya langsung, tapi orang bisa membeli jus stroberi, kemudian orang bisa membeli berbagai aneka olahan stroberi. Nah, berarti kan di dalam revenue stream-nya itu banyak sekali sumber yang dapat diperoleh gitu, bukan hanya sekedar menjual produk utamanya. Oke, mudah-mudahan Akang Teteh mengerti semua mengenai BMC ini. Oke. Di sini saya akan menampilkan satu video, ya. Di dalam satu video ini ditampilkan satu kegiatan yang ada terjadi di masyarakat. Program kedua yang diimplementasikan yaitu program peningkatan UKM naik kelas kepada salah satu pelaku usaha di Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung di RW 11, yaitu usaha sate kikil milik Pak Acep. Oke ya. Ini yang bisa Kang Teteh lakukan di lapangan. Permasalahan itu muncul di lapangan, kemudian dari keahlian dan hobi yang akan kita bisa membuat satu inovasi baru yang tadinya seperti ini, awalnya seperti ini, kemudian dengan sentuhan mahasiswa Universitas Pajajaran ini menjadi produk seperti ini. Ini tidak sesuatu yang tidak mungkin, ini butuh proses, tidak langsung instan satu hari langsung dikolektif, ya. Ini butuh proses. Dalam satu semester kita gali sate kulit sapi dengan cita rasa khas dari Desa Waluya menggunakan bumbu rahasia yang menggugah selera. Kulit sapi pilihan yang diolah menjadi sate kikil yang berkualitas. Sate kikil Pak Acep dari Desa Waluya memang juaranya lezat. Oke, dari video yang Akang Teteh perhatikan tadi, ini bukan sekedar semata-mata video yang muncul tiba-tiba prosesnya itu sekian menit seperti yang di video jadi ya. Ini proses dalam satu semester. Oke, diawali dari apa? Diawali dari analisa potensi. Analisa potensi yang dimiliki dari setiap mahasiswa. Kemudian kita pelajari analisa potensi yang dimiliki di lokasi OKK. Ya. Nah, OKK ini sudah dilakukan dengan dua cara, ada cara offline dan cara virtual. Jadi tidak menutup kemungkinan Akang Teteh yang berada di lokasi masing-masing, kemudian bergabung di dalam mata kuliah ini dan dapat menciptakan, memberi solusi kepada masyarakat itu menjadi satu solusi yang baik. Oke. Apa yang dapat dianalisa dari potensi? Ini sebagai salah satu contoh dari satu mahasiswa, dia punya minat, ya. Apa minat yang dimilikinya? Oke, minat yang dimilikinya adalah foto. Dia punya hobi suka foto, suka aja foto di mana-mana, jepret ya. Artinya apa? Dia karena minat dengan foto, ketika ada objek apapun dia coba fokus. Oke, dicoba. Oh iya bagus. Kemudian dia coba cetrek karena dia punya minat itu. Ini satu dari satu mahasiswa. Oke. Kemudian apalagi yang dimilikinya? Nah, keahliannya apa? Karena dia memiliki minatnya hobi, kemudian dia asah. Jadi dia punya keahlian dapat mengambil fotonya itu fokus, gak goyang. Ya, karena idealnya itu dalam foto itu dia tidak goyang. Ketika goyang itu menyebabkan foto itu menjadi buram. Tapi ketika fokus, foto itu menjadi bagus walaupun itu diambil dari HP yang biasa sekalipun. Oke. Ya. Karena dia memiliki keahlian yang mengambil foto dengan fokus, kemudian dia hobinya foto, maka dia punya kepercayaan. Dia bisa menjadi satu fotografer yang handal. Oke ya. Kenapa saya munculkan ini? Ini satu cerita mahasiswa 2017 ya, 2017 yang sekarang dia sudah menjadi satu fotografer yang handal, bekerja bergabung bersama kami dan bekerja di beberapa event organizer ya. Nah, dari hanya sekedar foto. Oke. Apa yang menjadi permasalahan dari masalah yang tadi video Akang Teteh perhatikan ya. Di lingkungannya ini ada satu masalah nih di lingkungan yang Pak Acep tadi. Ternyata produk kompetitor sate kikilnya itu banyak sekali di daerah situ. Jadi hampir satu perkampungan itu produksinya itu sate kikil semuanya.
Ya, jadi hampir Akang Teteh itu tidak bisa mengenali mana mana yang produksi sate kikil terbaik gitu ya, saking banyaknya. Jadi dalam satu kampung daerah itu penjualnya itu sate kikil yang biasa Akang Teteh temui di pasar gitu ya, dengan harga sekitar 5.000 satu bungkus, itu dari penjualnya itu 3.500. Bayangkan, 3.500 dapat 10 tusuk. Ya, berapa keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha sate kikil ini? Sangat kecil sekali. Makanya dia tidak bisa mengelola modalnya itu dengan baik. Oke. Masalah dari permasalahan yang ada, maka kita gali potensi yang ada di lingkungannya. Nah, berdasarkan dari video yang tadi ya, ini kita flashback ke belakang. Nah, ternyata sate kikil Pak Acep ini tidak berbau. Ini yang membedakan. Jadi mahasiswa itu mencoba dari rasa karakteristik dari sate kikil Pak Acep dibandingkan dengan sate kikil yang lain. Oh, ternyata dia tidak berbau, kemudian memiliki bumbu yang khas. Nah, cuman karena begitu di pasar itu ngumpul, artinya jadi kelebihan dari sate kikilnya Pak Acep ini tidak bisa terlihat menonjol dibandingkan dengan sate kikil yang lainnya. Oke. Kemudian potensi yang kedua apa? Banyak ibu-ibu tidak produktif. Jadi di daerah lingkungan sekitar itu banyak sekali, mulai dari pagi-pagi sampai sore itu ibu-ibu tuh kerjanya cuma ngerumpi, kemudian ngumpul-ngumpul gitu ya, tidak produktif sama sekali gitu ya. Sementara di sini kalau misalkan sate kikil ini dikembangkan, maka ibu-ibu yang tidak produktif ini bisa diberdayakan menjadi karyawan. Oke, ya. Nah, dari sini apa peluang yang bisa diambil? Ojek online ya, atau e-commerce. Kenapa? Karena ternyata sate kikil ini dia belum menjamah ke e-commerce gitu ya, sehingga pada keadaan pandemik sekarang ini sangat sulit buat mereka, pergerakan mereka dibatasi gitu ya. Tetapi dengan peluang yang kita tawarkan dari mahasiswa ini menjadi satu solusi. Tapi ini kan nggak mungkin menjadi ini. Nah, justru inilah kita hadir di sini, memberikan satu solusi dari berbagai macam potensi diri yang ada di dalam diri mahasiswa. OKK tahun ini satu kelas itu terdiri dari 15 orang dengan berbagai macam potensi. Artinya, dari 15 orang ini kita akan mendapatkan potret analisa potensi diri. Ada 15 potensi yang ada di dalam diri mahasiswa, dan ketika digabungkan akan menjadi satu kekuatan potensi diri satu kelompok Universitas Pajajaran yang dapat memberikan solusi untuk masyarakat. Oke. Ya. Nah, oke. Dari sini, setelah Akang Teteh menggali apa yang ada, potensi yang ada di dalam setiap mahasiswa, kemudian Akang Teteh menggali dengan lingkungannya ya. Ketika kita akan menentukan lingkungan yang bermasalah, ini bebas sekali ya. Akang Teteh bisa nanti lakukan analisa lingkungan yang ada di sekitar Akang Teteh, atau menentukan kira-kira dari 15 orang mahasiswa ini lingkungan mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Ya, silakan, itu bisa didiskusikan oleh Akang Teteh semuanya. Oke. Setelah kita mendapatkan satu parameter ini, nah maka Akang Teteh tuangkan ke dalam BMC yang sudah dipelajari tadi. Oke. Ya. Nah, berdasarkan dari video yang Akang Teteh temui tadi, permasalahan yang sate kikil, kita anggap satu contoh soal yang sate kikil ya. Sate kikil ini kita tuangkan ke dalam satu BMC. Nah, Akang Teteh nggak perlu memaksakan 9 elemen dari BMC ini harus diisi penuh. Nggak perlu. Akang Teteh isi sesuai dengan real yang ada di objek Akang Teteh. Gitu ya. Jadi Akang Teteh perhatikan objek Akang Teteh tentukan apa, kemudian coba isi dari BMC-nya. Nah, dari yang sate kikil yang tadi Akang Teteh perhatikan, ternyata yang baru bisa diisi itu pertama, dari value-nya. Sate kikilnya empuk dengan kulit tebal. Oke, itu kelebihannya. Nggak punya kelebihan lain selain empuk, kemudian punya kulit tebal, dan bumbunya khas. Dia nggak punya kelebihan yang lain. Oke, customer relationship nggak bisa diisi
Kenapa? Karena selama ini jual-jual ke pasar aja, harganya sama semuanya. Nggak ada melakukan kemitraan dengan apapun. Oke, nggak bisa diisi, kosongkan. Kemudian, customer segmennya apa? Pasar tradisional aja. Dia hanya menjual ke satu tempat, pasar tradisional. Bisa diisi yang lain? Enggak. Karena kita harus mengisi sesuai dengan apa realita yang ada kenyataannya. Oke. Nah, kemudian channelnya. Nah, di dalam channelnya, apa yang dilakukan distribusinya? Dia diantar pakai motor ke pasar. Udah cuma satu. Tidak bisa lagi melakukan hal yang lain. Oke. Ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa diisi? Activities-nya bisa diisi? Nggak bisa diisi. Kenapa tidak bisa diisi? Karena aktivitas yang dilakukan, Bapaknya tidak tahu apa yang menjadi kata kunci dalam aktivitas tersebut. Oke. Nah, kosongkan karena tidak bisa dilakukan apa yang harus dilakukan untuk pengembangannya. Key resource-nya apa? Nah, bapaknya yang di sini ahli mengolah kikil. Satu-satunya cuman bapaknya. Jadi kalau bapaknya nggak ada, ya berarti usahanya bisa berhenti. Artinya tidak ada regenerasi di sini, ya. Nah, berarti di sini hanya ahli pengolah kikil yang bisa diisi. Udah, berarti nggak usah dipaksakan. Tulis saja cuman ahli mengolah kikil. Oke. Nah, key partners-nya. Coba Akang Teteh telusuri produk yang Akang Teteh, objek yang Akang Teteh sedang teliti. Key partner-nya apa? Key partners-nya itu apa yang sudah dilakukan oleh objek Akang Teteh. Nah, untuk sate kikil dia cuma bandar kikil aja, dia nggak punya partners dengan yang lainnya, komunitasnya nggak ada, kemudian dengan pemerintah juga nggak ada, akademik juga baru bertemu dengan Unpad gitu ya. Nah, jadi silakan Akang Teteh tulis sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Oke, cost structure-nya tuliskan semua yang menjadi pengeluaran objek dari yang akan diangkat oleh Akang Teteh. Bahan bakunya, pegawainya, gasnya, listriknya, tuliskan sesuai informasi yang disampaikan dari objek yang Akang Teteh tentukan. Oke, kemudian tentukan revenue-nya. Apa yang menjadi sumber pendapatan dari tempat objek yang Akang Teteh tentukan. Oke, ya. Di sini hanya dari penjualan sate kikil, makanya ditulis. Oke. Akang Teteh silahkan tulis oleh Akang Teteh sesuai dengan objek yang Akang Teteh tentukan. Nah, ketika ada kolom-kolom yang kosong, kemudian kolom yang belum sempurna terisi, nah inilah yang menjadi permasalahan dan yang bisa menjadi satu ide untuk Akang Teteh jadikan objek dalam mata kuliah OKK ini. Oke, Akang Teteh ya. Jadi ketika Akang Teteh bingung, apa ya yang mau diteliti, apa ya yang mau dikerjakan di dalam OKK ini, kewirausahaan apa yang bisa lakukan, Akang Teteh nggak perlu pusing-pusing. Tentukan satu objek, kenali potensi yang ada di dalam setiap teman-teman di dalam satu kelompok, kemudian tuangkan ke dalam satu BMC. Nah, ketika Akang Teteh tidak bisa mengisi elemen yang ada di dalam satu BMC, itulah yang harus Akang Teteh coaching. Bagaimana caranya kita melakukan satu kewirausahaan. Satu usaha inovatif, satu usaha produktif yang bisa membuat si BMC ini terisi. Perlu uang? Nggak selamanya harus menggunakan uang. Ya, pemikiran Akang Teteh, ide Akang Teteh menjadikan satu satu inovasi baru, ya, idenya, pengetahuannya, ya, nah itu, oke. Dari berdasarkan pengumpulan potensi yang ada, analisa potensi yang ada di dalam satu kelompoknya, dibuatlah satu kegiatan sampai bisa terisilah seperti ini. Oke, perhatikan ya Kang Teteh. Satenya tadi kikil empuk. Di sini saya tidak menghilangkan satu parameter sedikit pun. Semuanya tetap. Ya, di sini masih ada, di sini masih ada, di sini masih ada. Yang tulisannya warna orange ini adalah BMC awal. Yang tulisannya ada warna ungu, nah ini adalah BMC baru. Nah, bagaimana ketika sate kikilnya itu empuk? Ini bumbunya tebal, ini value banget nih, ya. Tapi value ini nggak cukup.
Kenapa? Karena kalau kita distribusinya jauh, maka harus umur simpannya harus lebih panjang nih, harus lebih lama. Minimal yang tadinya dalam 1 jam basi, 1 hari ini bisa kuat. Nah, berarti kita tentukan nih umur simpannya harus lebih lama. Ya. Kemudian harus praktis dalam distribusi. Oke, kemasannya harus menarik. Apa yang bisa Akang Teteh lakukan dari sini? Kalau umur simpannya lebih lama, berarti kita harus ganti kemasan. Oke, ya. Ganti kemasan. Nah, Akang Teteh analisa dari kemasan yang lama migrasi ke kemasan yang baru, memberikan solusi enggak? Cost, harga yang lama itu harganya berapa? Harga yang baru itu harganya berapa? Nilai jual kemasan lama dengan nilai jual kemasan yang baru, apakah bisa menutupi? Nah, itu dipelajari ya Kang Teteh. Untuk yang sate kikil ini yang tadinya harganya 351 tusuk bisa menjadi 1.500. Itu menjadi value yang cukup lebih besar. Walaupun harus memodal kemasan seharga Rp500. Oke, ya. Nah, dari sini customer segmennya itu diganti dari pasar tradisional ke ibu-ibu. Jadi market kita harus menjual ke ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu menjadi validasi utama ya, dia yang mengokekan menu yang ada di rumahnya. Jadi kalau bapak-bapak mau anak itu terserah ibu, ibunya beli A ya dia makan, satu keluarga itu makanan yang A ya. Makanya segmen pasar kita tambah menjadi ibu-ibu. Nah, ketika kita menulis segmen pasarnya ibu-ibu bukan hanya sekedar menulis, tetapi kita harus mulai nih. Ibu-ibu mana yang akan kita sisir nih? Apakah ketika ada PKK kita langsung promosi di situ, ketika arisan, ataukah IG yang komunitasnya ibu-ibu banyak, ataukah misalkan media sosial yang ada komunitasnya ibu-ibu banyak ya. Nah, kayak gitu ya. Ketika kita sudah menentukan customer segmennya itu siapa, tentu saja kita harus langsung memikirkan bagaimana membuat satu foto promosi, satu video promosi yang bisa Kang Teteh upload di medsos maupun e-commerce. Oke, ya. Udah dapat nih customer segmennya diisi. Nah, berarti nanti dilakukan ya. Jadi bukan hanya sekedar mengisi. Oke, sekarang tentukan nih customer relationship-nya. Ya. Kita tentukan free ongkir area Cicalengka minimal pembelian 5 box. Dari mana keluar angka ini? Setelah Akang Teteh menganalisa berapa HPP-nya. Oke. HPP-nya berapa? Harga jualnya berapa? Ya, harga pokok produksinya berapa nih? Harga pokok produknya itu dari produksi itu berapa? Kemudian harga jualnya berapa? Nah, ketika pembelian 5 box, Akang Teteh sudah bisa memperhitungkan berapa keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga dapat mengeluarkan free ongkir. Kenapa? Karena kita sudah bisa memprediksi kalau beli 5 box ini, keuntungan yang kita bisa peroleh itu 25.000 misalkan. Kalau free ongkir di Cicalengka karena dia wilayahnya di Cicalengka, berarti ini bisa dijual free ongkir karena kita cuman ngemodal untuk bensin itu 3.000 misalkan. Masih masuk ya, masih masuk di harga pokok gitu ya, masih masuk di keuntungan gitu. Nah, keuntungan lainnya apa? Produk kita bisa keluar nih lebih banyak, 5 box langsung bisa keluar tanpa harus mengendap di tempat produksi. Oke. Kemudian apalagi customer relationship yang bisa dilakukan? Harga reseller. Ya, harga reseller pembelian minimal 100 tusuk. Dari mana ini keluar? Nih, sekali lagi, bukan hanya semata-mata nilai ini keluar, tapi Akang Teteh sudah memperhitungkan berapa HPP dari produknya sehingga bisa mengeluarkan harga resellernya. Yang biasanya keuntungannya itu 100%, ketika mengeluarkan harga reseller keuntungannya menjadi 50%. Misalkan nih harga pokoknya itu 5.000, Akang Teteh jual 10.000. Berarti untuk reseller Akang Teteh bisa menjual 7.500. Bahagia kan? Reseller itu ketika didiskon 25%, didiskon 30%. Nah, Akang Teteh juga bahagia. Kenapa? Nggak perlu melakukan marketing lagi. Ya, anggap aja dia itu pegawai kita. Nggak perlu lagi susah-susah mencari pasar gitu ya. Jadi dengan dibantu oleh reseller, maka produk dari Akang Teteh bisa terjual dengan cepat.
Oke, nah sekarang kita udah belajar nih customer relationship-nya seperti apa, kemudian segmen pasarnya seperti apa. Nah channelnya masa iya sih cuma diantar pakai motor sama bapak pribadi gitu ya, sama penjualnya, kan terbatas. Kenapa terbatas? Ketika kita mengantar satu produk ke tempat A misalkan. Nah kemudian yang B ada yang pesan. Kan kalau misalkan motornya cuma satu, orang yang ngantarnya cuma satu, maka yang B-nya ini tidak bisa dipenuhi. Kenapa? Karena lagi ngantar ke A, belum balik lagi. Kalau ketika kita, oh iya mangga ditunggu ya, nanti setelah yang pengiriman A kembali, nah, kembalinya itu berapa menit kemudian, berapa jam kemudian, berapa orang konsumen yang kita kecewakan gara-gara menunggu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya kita harus lakukan channelnya itu dengan Gojek online ya, maaf nih saya menyebutkan merek ya, mohon maaf. Nah, jadi dengan ojek online gitu ya, kita berkolaborasi ya, ojek online-nya bisa yang udah ada aplikasinya atau tidak ada aplikasinya, bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Nah, ini channel ini yang harus Akang Teteh pikirkan. Jadi ketika kita menulis channelnya itu A, B, C, berarti A, B, C-nya harus Akang Teteh pelajari. Bagaimana kita mendaftar ke aplikasi tersebut, bagaimana kita memanage aplikasi tersebut, dan bagaimana kita caranya melakukan transaksi dalam aplikasi tersebut. Ya, harus dipelajari semuanya. Kenapa? Karena ketika kita menulis channel, kemudian kita tidak mempelajari aplikasinya, sama aja dengan bohong. Ya, sama dengan bohong seperti apa? Ya, misalkan kita langsung aja nulis di situ media Gojek online. Transportasi online. Kita tulis transportasi online. Kemudian kita tidak mempelajari atau kita tidak melakukan satu edukasi ya terhadap UMKM tersebut gitu. Nah, kemudian ketika kita pergi, nah objek itu nggak tahu gimana cara menggunakan, ya balik lagi berarti diantar pakai motor lagi. Ya. Oke. Jadi, ketika Kang Teteh menuliskan tulisan-tulisan ungu yang ada di sini, ini bukan hanya sekedar tulisan, tetapi ini yang harus dilakukan dan ini juga yang harus dilakukan transfer ilmu dari Akang Teteh ke pelaku usaha yang ada di lokasi objek OKK Akang Teteh. Oke ya. Nah, kemudian baru di sini key activitiesnya tadi kita tidak isi. Isinya apa? Strategi pemasaran. Kenapa? Karena puluhan tahun usaha sate kikil ini dilakukan, ya penjualannya ke pasar tradisional aja. Artinya kehidupan bapaknya juga nggak lebih baik gitu ya. Ya seperti itu. Ada peningkatan tapi sangat lama gitu ya. Tidak cepat gitu. Nah, berarti apa yang diperlukan? Strategi pemasarannya. Apa yang menjadi permasalahannya gitu ya. Nah, berarti strategi pemasaran yang harus benar-benar digojlok di sini gitu ya. Jadi ketika media offline ini tidak bisa, berarti yang online ya itu di manage semuanya ya. Nah, kemudian yang menjadi key activities adalah apa? Pengemasan. Ini pengemasan menjadi kata kunci ketika dia mau naik kelas. Oke. Ini tidak bisa dilakukan oleh UKM-nya, ini juga tidak bisa dilakukan, berarti bisa dilakukan oleh kalian dengan cara transfer ilmu dan pembiasaan. Ya, makanya PMC ini dikerjakan di awal ketika Kang Teteh mulai melakukan objek pada kewirausahaan. Oke. Selanjutnya key resource. Key resource awalnya ahli mengolah kikil aja. Apa yang dibutuhkan di sini? Pengelolaan market online. Kenapa? Pak usaha ini harus mulai dirintis dan percaya bahwa akan memiliki penjualan yang pesat gitu ya. Ketika penjualan yang pesat berarti harus ada SDM yang mengelola e-commerce secara mandiri. Dia tahu pengelolaannya, dia tahu bagaimana menjemput bola, bagaimana dia menerima barang, kemudian bagaimana dia melakukan jejaring dengan kemitraan, bagaimana dia membuat satu strategi mengelola marketing ketika e-commerce yang satu ini sepi, yang ini enggak, bagaimana dia membuat satu deskripsi produk di dalam media medsos ataupun e-commerce ya, itu dipikirkan oleh key resource yang di sini.
ya, penting. Nah, kemudian di sini key partners. Key partnernya tadinya si Bapak cuma bandar kikil aja, kemitraan aja. Nah, apa yang kita harus gandeng? Pertama, Universitas Pajajaran. Kenapa? Dengan bermitra dengan Universitas Pajajaran, maka sate kikilnya Pak Acep ini menjadi umur simpannya lebih lama, praktis dalam distribusi, kemasannya juga menarik, kemudian bisa melakukan. Nah, ini semua elemen yang di sini terisi. Kenapa bisa terisi dan menjadi fondasi dan menjadi pengetahuan baru yang menjadi pembiasaan yang dilakukan oleh mitra? Nah, karena dia bekerja sama dengan akademisi. Oke ya. Nah, apalagi yang key partner e-commerce. Mitra. Jadikan mitra setia dari e-commerce yang akan Teteh pilih. Oke. Kemudian di sini Dinas Kesehatan. Kenapa Dinas Kesehatan ditulis di sini? Karena untuk sate kikil ini dibutuhkan sertifikat layak sehat, ya, sebagai bukti legalitas dari produknya. Nah, kemudian apalagi yang di sini sebetulnya bukan cuma Dinas Kesehatan ya, ada lagi. Bisa Kemenag untuk mendapatkan apa? Legalitas halal. Kemudian bisa apa lagi? Dinas Indagro bisa nanti ketika sate kikilnya itu dibuat menjadi sate kikil instan. Tidak ada yang tidak mungkin dengan ilmu dan teknologi. Oke ya. Jadi usaha ini masih bisa dikembangkan jauh lebih baik. Nah, kemudian media online dan media online dan e-commerce sebagai media promosi, ya, mau tidak mau produk Akang Teteh harus dikenal lebih jauh lagi. Jangan lupa ya, buat satu icon dari merek yang dikenal oleh konsumen nanti. Karena kita tahu sate kikil ini banyak sekali, atau produk Akang Teteh yang menjadi objek Akang Teteh ini banyak sekali dia kompetitornya. Nah, sehingga dari sekian kompetitor yang ada, kita harus tentukan nih merek atau icon yang khas menjadi produk Akang Teteh. Oke, ya. Nah, kemudian cost-nya silakan kalau ada tambahan ditambahkan. Nah, kemudian revenue-nya ditambahkan. Penjualan sate kikilnya itu dari mana saja? Dari reseller, kemudian dari distributor, ya. Oke, Akang Teteh. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah dijelaskan tadi menjadi bahan pengetahuan baru untuk Akang Teteh untuk membuat OKK ini menjadi lebih berwarna, gitu ya. Jadi Akang Teteh tidak perlu bingung-bingung menciptakan satu kewirausahaan itu yang seperti apa ya. Ingat Akang Teteh, kewirausahaan itu bukan hanya menjual produk, ya. Ketika Akang Teteh membuat ini udah menjadi satu kewirausahaan. Mengisi customer relationship itu sudah merupakan kewirausahaan. Karena ketika Akang Teteh membuat satu kolom di sini, Akang Teteh sudah berpikir keras, kemudian Akang Teteh sudah melakukan satu komunitas, kemudian berpikir, kemudian bercerita ke teman-temannya, kemudian membuat satu ide, sampai membuatlah satu wirausaha. Wirausaha menciptakan satu inovasi baru, menciptakan satu ide baru, dan mengembangkan. Kemudian melakukan transfer ilmu kepada mitra. Nah, ini sudah merupakan satu kewirausahaan, ya. Oke. Nah, jadi Akang Teteh, ketika Akang Teteh bingung apa yang harus dilakukan oleh Akang Teteh, tinggal Akang Teteh bawa satu lembar BMC ini, kemudian coba Akang Teteh isi sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan mitra. Nah, yang tidak bisa Akang Teteh isi, itulah yang menjadi topik dalam kewirausahaan OKK. Oke? Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya dapat difahami oleh Akang Teteh semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk bisa menjadi sukses. Oke? Bersama UNPAD kita membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.